Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini menjadi bekal bagi kita sekalian dalam kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat, karena sangat butuhnya kita sekalian untuk membekali diri kita dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih bekal yang akan kita harapkan menjadi amal soleh yang kita inginkan darinya, kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan kenikmatan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya butuh perjuangan, dan semua ini adalah butuh pengorbanan baik dari umur kita, kemudian kesempatan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, dan apa saja kita berusaha untuk mencurahkan supaya kita bukan termasuk orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peringatannya. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada bab yang didatangkan oleh penulis atau musannif rahimahullah ta'ala, yaitu tentang bab bayan syai'in min anwa'is sihr, yaitu bab tentang penjelasan dari macam-macam sihir, penjelasan tentang macam-macam sihir. Dan kita telah mengambil dari dalil yang didatangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala, ini dari dua dalil, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada dalil yang selanjutnya yang beliau datangkan. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah, dan Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Di sini tidak disebutkan sanadnya, ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Hurairah, man aqada uqdatan, barang siapa mengikat buhul, itu suatu ikatan, thumma nafatha fiha, kemudian dia meniupkan di dalamnya, dan meniupkan di sini sebagaimana
Shalih Fauzan dalam syarahnya, ya, beliau menyebutkan wa nafatha fiha an-nafsu wa an-nafkhu. Jadi nafath, ya, itu adalah tiupan, ma'arikin itu bersama padanya, yaitu ludah. Tapi ludahnya ini adalah sedikit, ya, wa huwa dunat tafal. Dan ini adalah di bawah tafal. Kalau tafal itu meludah. Jadi nafas itu adalah, ya, lebih sedikit dari tafal. Kalau tafal itu meludah, ya, kalau nafas itu lebih sedikit. Jadi tiupan tetapi ada kandungan apa? Ludahnya tapi sedikit. Kemudian tadi disebutkan man aqada uqdatan, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini, yaitu ala saklin ma yaf'aluhu as-saharah. Yaitu atas bentuk yang dilakukan oleh para tukang sihir. Min aqdil khuyud wa nahwiha. Yaitu ikatan ini, ya, berbentuk, ya, yaitu ikatan-ikatan. Ya, min aqdil khuyud, dan ini diketahui, ya, diketahui oleh para tukang sihir. Yaitu membuat ikatan, ya, kemudian, ya, dia tiupkan, ya, di dalam ikatan tersebut. Kemudian faqad sahar, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Ya, maka sungguh dia telah melakukan sihir yang diharamkan. Diterangkan ay fa'ala sihra al-muharram, itu telah melakukan sihir yang diharamkan. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat kesyirikan. Diterangkan, ya, li'anna sihir, dikarenakan perbuatan sihir la yata'atta biduni syirik, bahwasanya tidaklah dilakukan, ya, dengan tanpa syirik. Mesti apa? Ya, tidaklah terjadi sihir itu melainkan apa? Ya, dengan apa? Persyaratan, yaitu bahwasanya seorang itu akan, ya, melakukan kesyirikan. Jadi tidaklah dilakukan melainkan dengan, ya, dengan kesyirikan. Kenapa? Li'annahu isti'anatun bisyayatin, dikarenakan perbuatan sihir itu adalah minta pertolongan, ya, kepada para setan. Jadi sihir ini tidaklah terjadi, ya, melainkan apa? Dengan seorang itu apa? Berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya, ya, sihir itu menggunakan setan. Ya, menggunakan bantuan setan, dan ini sihir yang, ya, di situ adalah bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi yang membagi sihir itu ada yang diharamkan bentuknya, itu adalah kedzaliman, ya. Itu adalah yang menggunakan aqaqir. Tapi di sini yang dimaksud adalah faqad asyraka, ini adalah sihir yang menggunakan setan. Adapun yang menggunakan yaitu obat-obatan atau kapsul-kapsul dan semisalnya, ya, sebagaimana kita telah sebutkan, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, mengatakan bahasanya itu termasuk, ya, bentuk kefasikan atau haraman, dan bentuknya adalah iktidak, yaitu perbuatan melampaui batas. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah telah berbuat kesyirikan. Ini syirik, ya, sihir yang menggunakan apa? Ya, menggunakan setan, yaitu menggunakan bantuan setan. Kemudian wa man ta'allaqa syai'an, dan barang siapa, ya, bergantung terhadap suatu, wukila ilaih, ya, maka dia akan, ya, diserahkan pada hal tersebut, yaitu kepada suatu itu. Ya, begitu pula apabila seorang itu bergantung pada dirinya, ya, pada perkara yang seharusnya dia itu menggantungkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, akan diserahkan pada dirinya. Ya, maka hendaknya seorang itu, ya, senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ay man ta'allaqa qalbuhu bi syai', barang siapa yang hatinya bergantung terhadap suatu, wa'tamada alaih, kemudian dia apa? Bergantung kepadanya, wakalahullahu ila dzalika syai' wa khadalah. Itu barang siapa yang bergantung dengan suatu, ya, hatinya bergantung dengan suatu dan berpegang, ya, atas suatu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkannya,
ya kepada sesuatu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan khadhalah, yaitu akan menghinakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Ya, ini hendaknya diwaspadai. Ya, kemudian di sini ya disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala ya bahwasanya hadis ini adalah ya hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis lemah, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Dhaiful Jami' ya nomor 5702. Ini hadis ini yang dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Adapun kandungan dari hadis ya sebagaimana yang telah kita sampaikan, dan kita akan baca makna hadis ijmalan. Makna hadis ini secara global yaitu bahasanya yubayyinu sallallahu alaihi wasallam nau'an min anwa'i sihr. Bahasanya Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang macam dari macam sihir. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang wa hukmah, yaitu tentang hukumnya. Ya, tentang hukumnya. Ya, muhadziran ummatah min ta'ati. Ini Rasulullah SAW memperingatkan umatnya ya dari taati. Taati itu apa? Melakukan apa? Perbuatan, yaitu sihir. Ya. Fayaqul, kemudian ya beliau katakan inna min anwa'is sihr, sungguhnya termasuk dari macam-macam sihir ya itu adalah ayyakida al-aqdah. Itu seorang yang melakukan sihir itu membuat ikatan atau membuat apa? Buhul. Ya, membuat buhul. Ya, buhul-buhul yaitu ikatan-ikatan ya fil khuyud, itu pada misalnya apa? Khaid, benang atau yang semisalnya. Ya, tali, intinya apa? Membuat ikatan. Ya, dibuat ikatan ya wayang fuh fitil kal aqd nafkhan mashuban birrik. Kemudian dia tiupkan ya pada ikatan tersebut dengan apa? Dengan tiupan yang menyertainya itu apa? Ludah. Ya, menyertainya ludah, tapi ludahnya ini sedikit. Ya, ludahnya ini sedikit. Begitu pula ketika kita bisa meruqyah itu juga bisa. Misalnya yang pernah kami tanyakan pada Syekh Taufik hafizahullah taala, salah satu ya yang memberikan fatwa di Darul Hadis Ma'bar Rasulullah, ya bisakah seorang menggunakan air kemudian meruqyah padanya? Ya, kemudian atau menggunakan minyak zaitun ya untuk dioleskan atau seorang untuk diminum. Ya, maka kalau di sana yang kita lihat dan saksikan dan pernah tanyakan juga ya bahasanya itu dibuka. Jadi kalau misalnya air ini dibuka, diminta untuk membuka, kemudian karena penuh itu disuruh apa? Menguranginya terlebih dahulu. Ya, setelah itu Syekh ya membacakan ruqyah. Membacakan ruqyah ya, kemudian terserah mau membaca ayat kursi, Al-Fatihah ya, dari ayat-ayat ruqyah seperti itu, muawwidzat, Al-Falaq, An-Nas, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, atau minyak. Kalau minyak pun juga gitu, diminta untuk membuka kemudian dibacakan ya, nanti diserahkan pada ya siapa yang meminta. Dan pernah kami tanyakan artinya apa? Itu masalah kapan ya nafas itu dilakukan? Apakah di depan, apakah di belakang? Ya, masalah yaitu tadi tiupan yang disertai dengan apa? Ya, disertai dengan ludah yang sedikit. Ya, kalau beliau hafizallahu taala itu setelah kita membaca ayat atau setelah kita membaca ya doa. Jadi karena sudah tercampur dari bacaan itu Al-Fatihah sudah tercampur ya dengan ludah karena kita membaca, kemudian baru ditiupkan. Di sana ada yang membaca di awal. Ya, dari ya guru kita Syekh Muhammad Al-Imam ataupun yang ya lain ya Syekh Ali Razihi itu juga itu langsung nafasnya di muka. Ya, jadi bisa intinya seorang itu bisa ya melakukan misalnya air yang diruqyah atau minyak yang diruqyah itu seperti itu. Nah, kalau ini adalah apa? Yang dilakukan oleh tukang sihir. Ini adalah yang dilakukan oleh tukang sihir, yaitu apa? Membuat ikatan kemudian dia apa? Tiupkan ya dengan dengan tambahan
yaitu apa? Sifat yang sangat buruk, khabithah yang berada dalam dirinya, ya, berserta dengan apa? Ya, yaitu para setan yang membantunya, ya, sehingga apa? Bisa memberikan pengaruh kepada orang yang disihir dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kalau meruqyah apa dengan menggunakan air atau apa yang dilakukan, ya, beda dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Ya, ini. Maka di sini mashuban birik wadhalika anna saharah, yang demikian itu bahwasanya saharah itu parang tukang sihir itu idza aradu amala sihir, apabila mereka menghendaki melakukan amal sihir. Ya, apabila mereka itu apa? Menghendaki melakukan sihir, ya, aqadu al-khuyud. Mereka lakukan ikatan apa? Khuyud, yaitu benang-benang tadi. Wa nafathu ala kulli uqdah. Kemudian dia apa? Tiupkan, ya, pada setiap ikatan hatta yan akidaha yuriduna minasir. Kata apa? Sehingga, ya, terikat, ya, dari apa yang mereka kehendaki dari sihir. Ya, bersama dengan apa? Itu nafasnya, ya, pada dirinya, ya, fatatakayyaf nafsuhu al-khabitha bisyarr. Itu tadi bersama dengan apa? Ya, jiwanya yang buruk. Ya, jiwanya yang buruk yang menyertai dalam tiupan tadi. Berbeda dengan ruqyah syariah. Makanya bedanya ruqyah syariah dengan apa? Ruqyah syaitaniyah. Ini beda antara apa? Ruqyah syariah dengan ruqyah syaitaniyah. Wa yasta'inu bisyayatin. Kemudian dia apa? Melakukannya dengan bantuan para setan. Wa yanfukhu fitil kal uqad. Ya. Kemudian apa? Meniupkan pada ikatan-ikatan tersebut. Wa yahruju min nafsi al khabithah, maka keluarlah, ya, dari dirinya, ya, dari jiwanya yang buruk sekali ini, itu nafasun, itu nafas yang apa? Yang ada bersamanya, ya, muqtarinun birrik, yaitu yang bercampur dengan apa? Dengan ludah. Al-mumazid lisyar, yang sudah tercampur yaitu dengan keburukan. Wa yasta'in bisayatin. Kemudian tukang sihir itu apa? Menggunakan bantuan dengan setan, ya, fayusibul mashur biidnillahi ta'ala al-kauni al-qadari. Maka bisa apa? Menimpakan kepada orang yang ingin disihir itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, itu dengan apa? Takdir kauni al-qadari. Ya, takdir kauni al-qadari. Jadi takdir kauni al-qadari itu semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik takdir itu apa? Pada perkara yang baik atau pada perkara yang buruk, dan semua ini sudah tertuliskan dalam Allahu al-Mahfuz. Ya. Adapun takdir syar'i yaitu pada apa yang dicintai Allah. Tapi kauni qadari itu pada semua perkara. Itu sudah tertuliskan dan sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan sudah ciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam pembahasan, ya, takdir. Kemudian munasabatul hadis lil bab, ya, kesesuaian hadis ini terhadap judul, ya, dari macam-macam sihir, anna fihi bayan nau'un min anwa'i sihir. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang, ya, jenis dari jenis-jenis sihir. Yaitu apa sihir ini? Yaitu sihir yang berupa ikatan-ikatan. Ya, yang dinamakan dengan bil azimah, yaitu apa? Jampi-jampi atau ruqyah. Karena ruqyah itu aslinya itu juga namanya jampi-jampi. Makanya ruqyah itu kita ikat dengan apa? Ruqyah syariah. Yaitu yang menggunakan apa? Ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW, ya, seperti itu. Adapun ruqyah syaitoniyah yaitu diantaranya adalah perbuatan sihir. Maka ini, ya, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu menyebutkan dari macam-macam bentuk sihir. Bagaimana yang kita telah, ya, baca di sebelumnya, ya, bahasanya itu tentang mengusir burung, kemudian burung itu mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri. Kemudian seorang kalau mengarah ke kanan dia ada optimis bahwasanya apa yang dilakukan itu, ya, mendatangkan hasil yang baik. Kalau mengarah ke kiri maka itu apa? Ya, itu akan mendatangkan kesialan. Ya, maka ini sudah lewat. Itu yang disebut dengan al-iyafah. Itu juga jenis dari sihir.
atau ketika seorang itu membaca apa? Ya, bekas jalan. Ya, maksudnya seorang berjalan kemudian dibaca. Ya, ada orang yang memiliki, ya, menurut mereka yaitu mampu untuk mengetahui ilmu gaib, ya, kemudian membaca orang ini begini. Maka ini juga bentuk sihir. Ya, begitu pula ya dalam perkara ya siapa yang mempelajari dari ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan, yang di situ adalah ya untuk ya mendakwahkan, ini adalah untuk mengklaim bahwasanya mengetahui suatu yang gaib. Ini juga termasuk bentuk sihir. Ya, tetapi kemarin ya kita terangkan bahwasanya ilmu nujum perbintangan itu apabila digunakan untuk mempermudah mengetahui ya arah, ya untuk mengetahui arah, menentukan waktu sholat, ya menentukan arah kiblat, maka ini yang diperbolehkan. Jadi mempelajari ilmu nujum yang apa? Yang dianggap bahwasannya ilmu nujum bisa memberikan pengaruh. Ya seperti yang sekarang dikenal dengan apa? Horoskop, ya mengetahui bahwasanya dengan bintang ini bisa mendatangkan ini dan itu. Ya kalau bintangnya ini kemudian ya nanti akan terjadi ini dan itu. Nah, itu termasuk yang dilarang. Kemudian yang didatangkan oleh beliau yaitu dari jenis sihir itu adalah yang membuat ikatan, ya membuat ikatan-ikatan. Maka ini adalah ya bentuk sihir. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis yaitu bayanu naw'in min anwa'is sihir. Itu penjelasan jenis dari ya jenis-jenis sihir. Wa huwa makana biwasitatil aqd wan nafat. Yaitu yang apa digunakan dengannya itu adalah dengan perantara ikatan-ikatan dan juga tiupan. Ya, tiupan, yang tiupan ini adalah ya di bawahnya tafel. Kalau dalam bahasa Arabnya meludah. Tapi nafas itu adalah ya hembusan ya nafas kemudian disertai dengan air ludah tapi sedikit. Ya. Kemudian yang kedua anasih sirkun. Ini syirik yang menggunakan apa? Setan, dengan bantuan setan, li'annahu isti'anatun bisyayatin, karena ini menggunakan apa? Ya bantuan dengan para setan. Ini adalah kesyirikan. Karena setan itu tidak mau ya menyetujui dari permintaan tukang sihir, melainkan si tukang sihir ini harus melakukan apa? Kekufuran. Enggak mau cuma-cuma. Jadi setan itu enggak mau cuma-cuma, mesti apa? Tukang sihir ini harus apa? Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita telah sampaikan misalnya apa? Ya, menulis Al-Qur'an dengan darah haid. Menjadikan pijakan dalam buang hajat itu Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikan apa? Pijakan dalam ya seorang tukang sihir itu dalam mendapatkan ya suatu yang diinginkan dari apa? Yaitu pengetahuan ya, hal gaib, tapi harus mengorbankan agamanya, ya harus mengorbankan agamanya, karena setan itu tidak mau ya mengiyakan kecuali ya harus kufur, harus menjadi apa? Harus menjadi anak buahnya, harus menjadi penyembahnya, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, anna man i'tamada ala ghairillah khadalahullahu wa adallah. Barang siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menghinakannya ya dan merendahkannya. Ya akan direndahkan dan akan dihinakan. Kemudian insyaallah bisa dipahami kan? Mudah. Ini bisa dipahami insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau mendatangkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala hal unabbiukum mal adh. Ya, ala di sini ya adalah sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan, itu adalah adatu tanbih, untuk memberikan peringatan, yaitu ala, tidakkah kalian tahu, hal unabbiukum, ya itu aku beritakan apa? Ukhbirukum, ya aku kabarkan pada kalian mal adh. Ya al adh ini dengan memfathah yaitu huruf ain dan mensukun huruf dad.
Ya, dari adha, masdar dari adha ya'dahu. Ya, adhan bermakna kadzaba wa sahara wa namma. Ya, itu nama itu yanumu, yaitu apa? Itu melakukan namimah, yaitu melakukan adu domba. Melakukan adu domba. Yaitu apa? Wanam wal murad bihi huna as-sihar. Ya, yang dimaksudkan dengan apa? Yang di sini adalah yaitu sihir. Ya. Jadi apa? Adu domba itu disamakan dengan apa? Sihir. Ya, adu domba ini disamakan dengan apa? Atau diserupakan ya dengan sihir. Dan namimah itu adalah al-qaulatu bainan nas. Namimah itu apa? Menukilkan pembicaraan. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk merusak. Ya, untuk membuat kerusakan. Ya, ala wajil ifsad, yaitu untuk membuat kerusakan. Maka al-qaulah di situ dikatakan kasratul qaul wa iqaul khusumah. Yaitu banyaknya apa? Ya, ucapan kemudian apa? Untuk membuat permusuhan. Ya, membuat perseteruan. Bainan nas, itu perselisihan di antara manusia. Bima yuhka lil ba'd anil ba'd, yaitu tentang apa yang dihikayatkan, diceritakan oleh sebagian ya tentang yaitu keadaan sebagian yang lain. Intinya menceritakan ya orang lain begini-begini. Tapi tujuannya apa? Kalau namimah itu adalah al-ifsad. Itu adalah ya untuk berbuat kerusakan. Ya. Dan Rasulullah SAW ya mengatakan ya bahwasanya namimah ini ya tidak menyebabkan ya seorang itu masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qattat. Ya, la yadkhulul jannah qattat. Ya, yaitu qattat, yaitu tidak akan masuk surga itu qattat, yaitu ainamam. Itu orang yang mengadu domba. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bahwasanya ya pelaku namimah ini diancam bahwasanya dia itu apa? Tidak masuk ke dalam surga. Ya, tidak masuk ya ke dalam surga. Karena ya kerusakan yang terdapat dalam namimah yaitu adu domba. Karena dalam adu domba itu akan apa? Taqta'us silah, itu akan memutus silaturahmi. Wa tufarik bainan nas, itu memisahkan di antara manusia. Maka ya kita bisa dapati di antara dua orang yang sebelumnya adalah saling mencintai karena Allah, tetapi kemudian karena adanya tukang adu domba, kemudian akhirnya apa? Ya menjadi buruk hubungannya. Ya menjadi terpisah hubungannya. Ya, datang namam ini tadi, orang yang mengadu domba, kemudian mengatakan temanmu ini ya dia mencelamu. Ya, kemudian apa? Akhirnya apa? Berubahlah kecintaan yang sebelumnya itu apa? Terbina bertahun-tahun dengan ucapan tukang adu domba ini, akhirnya apa? Menjadikan hubungannya putus dalam sekejap. Iya. Sehingga ya apa yang dia lakukan itu adalah ya menjadikan seorang itu apa? Berpisah dengan saudaranya yang sebelumnya dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi memisahkan ini ya ini diserupakan dengan sihir. Ya, diserupakan dengan sihir karena ya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir itu memisahkan antara suami dan istri. Maka namam ini, tukang adu domba ini juga seperti itu, ya, memisahkan di antara orang-orang yang sebelumnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di sana disebutkan ya, sebenarnya yang disebutkan dalam Fathul Majid itu juga sarah Kitabut Tauhid ya, bahwasannya Yahya bin Katsir ya mengatakan, ini seorang tabi'in ya, beliau wafat 129 Hijriah ya, bahwasanya apa? Yufsidun namam wal kadzdzab fi sa'ah. Jadi tukang sihir itu apa? Tukang adu domba itu akan merusak ya, wal kadzdzab juga para pendusta itu dalam sesaat.
mala yufsidu sahir fisana. Itu sesuatu yang apa? Tidak dilakukan oleh seorang tukang sihir dalam 1 tahun. Jadi ibaratnya apa? Tukang adu domba itu lebih besar. Ya, lebih besar apa? Itu tadi kerusakannya. Jadi tukang adu domba ya dan tukang dusta itu dalam sesaat bisa merusak, bisa menghancurkan apa yang tidak dilakukan oleh tukang sihir, tidak dilakukan tukang sihir itu selama 1 tahun. Ya, ini tadi perkataannya Yahya bin Abi Katsir dan sanadnya apa? Hasan. Ya, bahwasanya itu tadi keburukan itu. Keburukan dari apa? Yaitu adu domba. Bahkan ya dikatakan ya oleh Abul Khattab fi Uyunil Masail wa minas sihr as-sa'yu bin namimah. Termasuk dari sihir itu adalah yaitu melakukan adu domba wal ifsad bainan nas dan merusak ya hubungan di antara manusia. Maka ini ya di antara kerusakan yang dilakukan ya oleh tukang adu domba sehingga diserupakan dengan apa? Ya, dengan tukang sihir, dan bahkan tukang adu domba ini lebih bisa memberikan mafsadah yang lebih apa? Lebih besar. Kemudian ya kalau kita juga ya melihat hadisnya Rasulullah SAW ya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, marra biqabrain yu'adzaban, bahwasanya Nabi SAW itu pernah melewati ya 2 kuburan yang sedang diadab. Ahaduma kana yamsi bin namimah, yaitu salah satu kuburan itu adalah ya seorang yang kesana kemari apa melakukan namimah, itu melakukan adu domba, kesana mengadu mengatakan temanmu mencela kamu, yang kesini kemudian apa teman juga mencela kamu, artinya apa? Saling ya menyalahkan dan terjadi permusuhan, ya maka itu adalah ya termasuk ya keburukan yang dilakukan oleh si tukang adu domba, yaitu ahaduma kana yamsi bin namimah. Ya. Dan namimah ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya, karena seperti ancaman tadi bahwasanya la yadkhulul jannah qattat. Itu orang yang mengadu domba itu tidak masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan ancaman. Ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Dan maksudnya tidak masuk surga, yaitu apa? Dukhulan awalian, itu tidak masuk pertama kali. Ya, itu tidak masuk pertama kali dalam ini. Tapi ancaman ini adalah ancaman yang keras yang menunjukkan bahwasanya adu domba itu atau namimah itu termasuk dari dosa besar. Ya, dan ini adalah merupakan akhlak yang buruk sekali. Ya, maka tidak sepantasnya seorang hamba itu untuk apa? Untuk melakukan adu domba atau mentaati orang yang berusaha untuk mengadu domba. Ya, jadi tidak melakukan adu domba dan juga tidak mentaati orang yang melakukan adu domba. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti kulla halafim mahin." Dan janganlah engkau taati yaitu orang yang banyak bersumpah. Ya, kulla halaf yaitu banyak bersumpah yang dia terhina. Hammazim masya'im binamim. Yaitu orang yang kesana kemari ya kerjaannya adalah apa? Untuk mengadu domba. Ya, untuk mengadu domba. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat ya Al-Qalam, itu surat Nun ayat 10 dan 11. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Maka ini diantara ya bahaya dari perbuatan adu domba. Kemudian ya al-ma'nal ijmali lil hadis arada ayuhad sallallahu alaihi wasallam ayuhadzira ummata. Nabi SAW ingin ya mentahdzir mengingatkan umatnya anisiayah bainan nas, yaitu upaya ya itu yang dilakukan yaitu apa di antara manusia itu dengan menukilkan pembicaraan sebagian mereka pada sebagian yang lain. Ala wajhil ifsad, itu tujuannya adalah untuk merusak. Ya, faftataha haditha bisighatil istifham. Maka di sini apa? Rasulullah SAW membuka sabdanya dengan apa? Istifham, yaitu pertanyaan.
ala hal unabbiukum mal adh. Ya, itu dengan pertanyaan. Liyakuna auqa fin nufus wa ada alil intibah. Itu supaya apa? Lebih mengena ya ke dalam jiwa. Jadi auqa itu apa? Lebih tandas, yaitu lebih mengena di dalam jiwa. Wa ada alil intibah, supaya apa? Mendapatkan perhatian yang lebih. Fasa'alahum mal adh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa adh itu? Ya, atau masihir, apa sihir itu? Thumma ajaba an hadha su'al. Kemudian ya Nabi menjawab dari soal ini bi annal adh, bahwasanya adh itu adalah naqul hadith bainan nas ala wajhil ifsad. Itu apa? Menukilkan pembicaraan bainan nas ala wajhil ifsad. Itu tujuannya adalah untuk apa? Merusak. Wa kathratil qaul, itu banyak berucap ya ke sana kemari ngomong ya, tujuannya untuk ya merusak. Wa iqa'il khusumah, untuk apa? Ya, menimbulkan permusuhan bainahum, di antara mereka. Li anna dzalika yaf'alu ma yaf'alu sihir. Karena ini apa yang dilakukan oleh namam, tukang adu domba ini, juga apa yang dilakukan oleh ya sihir. Ya, yang dilakukan oleh sihir dari apa? Minal fasad wa tafriqil qulub. Ya, karena untuk ya berbuat kerusakan dan mencerai-beraikan apa? Hati. Untuk mencerai-beraikan hati. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap judul, ya, bahwasanya termasuk macam atau jenis dari sihir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana fi, Rasulullah SAW menjelaskan dalamnya, anna namimah nau'un min anwa'i sihir. Bahwasanya namimah itu adalah jenis dari jenis-jenis sihir. Ini namimah itu adalah merupakan jenis dari jenis-jenis sihir. Kemudian ma yustafadu minal hadits, yang pertama anna namimah nau'un min anwa'i sihr. Bahwasanya namimah ini adalah ya merupakan ya jenis dari jenis-jenis sihir. Li'annaha taf'alu ma yaf'alu sihr. Karena ya namimah ini melakukan itu seperti apa yang dilakukan oleh sihir atau tukang sihir, yaitu minat tafriq bainal qulub. Itu memisahkan di antara manusia, di antara hati manusia yang sebelumnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya berpisah karena apa yang dilakukan oleh tukang adu domba. Wal ifsad bainan nas, dan kerusakan di antara manusia. Ya. La annan namam ya'khudhu hukma sahir. Ya, bukan maksudnya itu tukang adu domba itu mengambil hukumnya tukang sihir, tidak. Ya, dari sisi apa? Kekufuran dan selainnya. Ya, tetapi apa? Akibat perbuatan tersebut itu seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir, bahkan lebih dahsyat. Ya, bahkan kerusakan yang dilakukan oleh tukang adu domba itu lebih besar dari apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Jadi bukan masalah kafirnya. Ya. Karena pelaku dosa besar itu ya selama dosanya itu bukan dosa syirik, karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Adapun dosa selain syirik itu ya itu tahta masyiatillah. Ya, itu insya'a apa? Apabila Allah kehendaki Allah akan maafkan, wa insya'a adzabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, kemudian apa? Ya, tempat kembalinya ke surga. Diadab itu sesuai dengan dosanya, kemudian nanti tempat kembali pelaku dosa besar itu adalah ke dalam surga. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, tahrimun namimah. Dari hadis ini, ya hadis ini, ya karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ya sebagaimana disebutkan nomor 2606, itu hukumnya adalah haram, wa annaha minal kabair. Ya, dan itu termasuk dari apa? Ya, dari dosa besar. Ya, termasuk dari dosa besar. Jadi namimah ini termasuk dari dosa besar. Kemudian yang selanjutnya adalah at-ta'lim ala tariqati su'al wal jawab. Faedah yang kita bisa ambil yaitu mengajari orang atau mengajari ya sahabat di sini. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Ya, jadi ini adalah tariqah dalam belajar mengajar. Jadi seorang guru ya bisa dia mengajarkan kepada muridnya itu dengan cara apa? Bertanya.
ya dengan soal dan jawab. Li'anna dzalika athbatu fid dhihn. Karena yang demikian itu akan apa? Mengokohkan di dalam ya dhihn. Ya mengokohkan di dalam benak, ya dalam apa? Memori, ya. Wa ada alil intibah, dan itu lebih apa? Lebih apa? Bisa memberikan tanbih, peringatan. Ya bisa memberikan apa? Peringatan. Maka ini ya dari faedah yang beliau ya sebutkan di sini. Ya jadi hadis ini adalah ya hadis riwayat Imam Muslim, ya kemudian faedahnya kita telah membacanya. Kemudian kita akan selesaikan sekalian, ya. Kemudian musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala walahuma, beliau mengatakan ya dalam matan kitab tauhid, walahuma an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Walahuma, adalah huma di sini adalah apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, walahuma ini adalah ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayani la sihra. Sungguhnya dari bayan, apa bayan itu? Syekh Shalih Fauzan menyebutkan di sini adalah al-bayan al-balaghah wal fasahah. Yaitu apa? Kefasihan. Ya, kepandaian dalam berbicara. Ini termasuk jenis dari apa? Sihir. Jadi termasuk dari jenis sihir itu apa? Seorang pandai dalam menjelaskan. Berretorika dalam bicara. Ya, kemudian sampai seakan-akan bisa menyihir ya orang-orang yang berada di hadapannya. Ya, jadi di antara penjelasan itu kalau kita lihat orang yang ya pandai dalam berbicara kemudian seakan-akan bisa membawa apa ya pendengar ya kepada dirinya apa yang diinginkan oleh dirinya, maka itu seakan-akan apa ya telah menyihirnya. Begitu pula kita ketahui dahulu ya para penyair dan para ya ahli ceramah itu juga sampai membawa seperti itu. Seperti Ibnu Jauzi rahimahullah taala itu terkenal, itu bisa membuat ya mengaruhi, dan tentunya semua dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, kepandaian dalam bicara sehingga orang kafir itu masuk ke dalam ya agama Islam dalam jumlah yang sangat banyak, atau disebutkan berapa 200-an ribu atau berapa itu masuk ke dalam agama Islam ya karena kepandaian dalam menyampaikan. Al-balagha wal fasahah. Kemudian la sihra, yakni ya'malu amala sihr, yaitu ya bisa membuat seperti perbuatannya ya sihir. Itu tadi fayaj'al haq ya fi qalibil batil. Itu bisa menjadikan kalau yang benar dalam bentuk kebatilan. Qalib itu bentuk ya, fi qalibil batil wal batil fi qalibil haq, dan kebatilan ya dalam bentuk kebenaran. Ini tinggal siapa yang miliki. Kalau yang memiliki ahlud dolal, orang yang apa? Menyimpang, maka ini berbahaya. Tapi kalau yang memiliki adalah ahlul haq, maka itu akan apa? Menguntungkan. Kenapa? Karena bisa mengajak manusia ya kepada kebaikan. Yang jadi masalah itu apabila yang pintar ngomong ini adalah siapa? Ahlul batil. Ya, kemudian dia ngomong padahal tujuannya adalah untuk apa? Menyesatkan manusia. Ya, untuk apa? Ya, mengeluarkan manusia dari Islam misalnya. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau yang memiliki kemampuan itu adalah ahlul haq, maka ini sangat dibutuhkan, karena ahlul haq ketika menyampaikan ya, terkadang seorang itu memang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepandaian dalam bicara sehingga apa? Bisa ya mengena, nasihatnya bisa mengena kepada ya para pendengarnya, sehingga dengan mudah ini apalagi misalnya bisa menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam agama Islam ya, atau seorang itu ya menerima kebenaran. Itu tadi ya di sana memang ada. Jadi bisa dua sisi, bisa ahlul haq, bisa ahlul batil. Kalau ahlul haq ya itu bisa apa ya, bisa ini. Tapi maksudnya di sini dibentuk dari sihir ya, ini adalah bisa bahwasannya bayan penjelasan itu, kepandaian, kefasihan dalam bicara itu bisa ya menyihir. Ya, bisa itu tadi mempengaruhi. Kemudian makna al-ijmali lil hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam nau'an akhar.
Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan macam yang lain dari macam sihir, yaitu apa? Al-bayan. Ya, al-bayan yang mutamatsil fil fasahah wal balaghah. Yang itu apa? Bisa terungkapkan dalam kefasihan dan balaghah. Ya, balaghah itu ya di sana kan ada ilmu bayan, ya ilmu badi dan apa? Ya, dari pembahasan ilmu balaghah ya itu untuk bagaimana seorang itu bisa mengucapkan suatu ucapan yang bisa apa? Itu tadi mempengaruhi ya jiwa seorang yang mendengarkannya. Ya, terhadap apa yang apa? Ditimbulkan dari lima yahdutsu hadzan nau atau lima yuhditsuhu hadzan nau yang ditimbulkan oleh macam ini min atharin fil qulub. Ya, min atharin fil qulub, dari pengaruh yang bisa mempengaruhi dalam hati, wal asma, dan juga dalam pendengaran. Hatta rubama yusawwir al-haqqa fi suratil batil. Nah ini ya, itu bisa merubah, menggambarkan yang benar itu apa? Menjadi suatu kebatilan. Ya, dan kebatilan dalam bentuk apa? Kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir. Ya. Tetapi yang di sini yang dimaksudkan adalah yang tercela ya. Ya wal murad ya dhammu hadzan nau' minal bayan alladzi, yang dimaksud di sini adalah itu apa? Itu dari penjelasan alladzi yulabbis al-haq bil batil. Itu apa? Mentalbis, itu menutupi kebenaran dengan kebatilan. Ya, itu yulabbis, memberikan kesamaran. Ya, memberikan apa? Talbis. Itu memberikan kesamaran kebenaran dengan kebatilan dan menghias-hiasinya kepada pendengar. Ini yang tercela yang di sini. Ya, ini yang tercela di sini. Sehingga apa? Itu yang batil itu tampak benar. Padahal hakikatnya adalah kebatilan. Maka di sini munasabatul hadis lil bab an-nafi bayan nau' min anwa'i sihr wa huwa ba'dul bayan. Ini sebagian dari penjelasan bisa menyihir. Ma yustafadu minal hadis, yang pertama adalah bayan nau'in min anwa'i sihr. Itu penjelasan ya dari jenis sihir. Itu adalah al-bayan. Itu penjelasan alladzi fihi tamhih. Ya, alladzi fihi tamwihun. Yang terdapat dalamnya apa? Penyamaran. Ya, apabila suatu itu disepuh, ya kalau misalnya ini kan besi, kemudian disepuh menjadi seakan-akan apa? Perak. Ya besi, ya seakan-akan itu menjadi perak. Ini menjadi menghias-hiasinya. Atau talbis, yaitu menyamarkan. Ya, menyamarkannya. Kemudian yang kedua, dhammu hadzan nau' minal bayan. Yaitu tercelanya macam ya dari penjelasan. Wa ammal bayan, nah ini antum perhatikan, adapun penjelasan alladzi yuwaddihul haq, ya, adapun penjelasan yang itu menjelaskan kebenaran, wa yuqarriruhu, dan menetapkan kebenaran, untuk menetapkan kebenaran, wa yubtilul batil, dan untuk membatalkan kebatilan, wa idhatuhu, yaitu untuk apa? Menolaknya, fa huwa mamduh. Ya, maka ini adalah yang terpuji. Jadi yang tercela apa? Itu yang apa? Menyamarkan kebatilan seakan-akan kebenaran. Itu yang terlarang. Adapun kalau untuk apa? Ya, penjelasan seorang pandai dalam menjelaskan sehingga apa? Menjelaskan hak, kemudian supaya seorang itu bisa menerima dengan penerimaan, ya, dan membatilkan kebatilan, kebatilan tetap batil. Ya, kebenaran supaya ditegakkan. Ya, maka ini adalah yang terpuji. Ya, maka ini adalah yang terpuji. Maka sebutkan ya ini inna minal bayan ya la sihra. Dan hadis ini adalah hadis ya Imam ya Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala. Ya. Insyaallah bisa dipahami. Ya, bisa dipahami kan? Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini yang bermanfaat bagi kita sekalian, yang menambah ya bekal kita dan menjadi amal soleh bagi kita sekalian.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita sekalian di atas agamanya, ya, karena pembawa agama ini ya sedikit, ya, pembawa agama ini adalah sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.